Understanding tuberculosis and diabetes. Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, transmitted through sputum droplets from a person infected with TB to other people in the surrounding area. TB infection may develop into TB disease in people with compromised immunity. TB can affect the lungs and other organs and tissues in our body. Symptoms of TB disease include persistent cough, loss of appetite, loss of body weight, night sweating, mild fever, difficulty in breathing, or other organ-specific symptoms. If left undiagnosed and untreated, TB will cause severe illnesses that may lead to death. Moreover, untreated TB patients will continue spreading infection to others. Diabetes mellitus, or commonly known as diabetes, is a chronic disease caused by the impaired ability of the human body to produce or respond to insulin hormone required in processing blood glucose. Diabetes is characterized by the appearance of classic diabetes symptoms: tendency for frequent eating, drinking, or urinating. Risk factors for diabetes are age over 45 years old, presence of metabolic syndrome, history of high blood glucose, diabetes among family member, gestational diabetes, or polycystic ovary syndrome. Testing of blood glucose level in diabetic patients will show an increase exceeding normal values. If left untreated, diabetes will compromise the immune system, causing the affected person to be vulnerable to infections, as well as making existing infections more difficult to overcome. Association between tuberculosis and diabetes mellitus. Studies are being conducted all over the world for a better understanding on the association between TB and diabetes. Current findings show that diabetes triples the risk of developing TB. Consequently, rates of TB are higher in people with diabetes than in the general population. Karena kita tahu bahwa TB itu biasanya masuk ke dalam tubuh kita pada awalnya itu pada masa anak, ya. Tetapi karena daya tubuhnya tinggi, anak itu tidak sakit, ya. Tetapi begitu dia berkembang menjadi dewasa dan misalnya dia ada faktor DM-nya, makanya berkembanglah penyakit TB yang ada di dalam tubuhnya. Juga penelitian yang dilakukan oleh Litbang, registrasi dari TB DMD itu di rumah sakit Indonesia itu menunjukkan bahwa ada 14,9% penderita TB yang juga menderita diabetes. Diabetes can also worsen the clinical course of TB. Risk for treatment failure, mortality, and relapse of TB cases are higher among diabetics. There are growing concerns that diabetes is also associated with drug-resistant TB. Tetapi kalau sebaliknya gula darah tetap tinggi, maka pasien-pasien itu biasanya sembuh kemudian kambuh lagi. Berulang-ulang terjadi dan akhirnya dapat terjadi yang kita kenal dengan MDR-TB. On the other hand, TB infection can lead to a temporary impaired glucose tolerance in a patient, which may progress to onset of diabetes. Drugs interactions between TB and diabetes medicine in a patient may lead to the decrease of both drugs' effectiveness, causing a more difficult blood glucose control or inadequate TB treatment effect. Rasa kalau untuk TB sudah membaik dirasa badan saya, cuman di gula saya belum pernah menemukan yang terbaik, tapi nggak pernah stabil itu gimana itu. Soalnya saya udah ngatur makan, saya rasa juga udah. Side effects of TB drugs can also complicate the clinical condition of a diabetic with retinal, nerve, kidney, or liver problems. How do tuberculosis and diabetes mellitus affect lives? About 10% of TB cases globally are linked to diabetes, and a large proportion of people with diabetes as well as TB is not diagnosed or is diagnosed too late. When coexisting in one person, TB and diabetes will complicate diagnosis, treatment, and affect the outcomes of both diseases. This can harm patients' quality of life, as well as taking longer treatment duration or higher cost of care. Karena kalau pasien dia TB yang diabetes, kalau yang gula darahnya itu tidak terkontrol baik, maka membawa kualitas hidup pasien itu menjadi tidak baik karena infeksinya akan terus bertambah, sehingga mungkin pengobatan daripada TB parunya bisa panjang kalau misalnya tidak dikelola dengan gula darah yang baik. Patients are reluctant to take medications or prefer to reduce the number of medications. They experience that medication for their numerous conditions can be complicated, time-consuming, inconvenient, and confusing.
DM1, tensi amlodipin 1, maksudnya ukurannya ada ya, TB-nya sama suntik. TB-nya berapa? 4. Kita punya penelitian pasien diabetes saja yang kalau obat diabetesnya satu macam yang diminum sehari sekali itu compliance-nya sekitar 80%. Artinya apa? Selama sebulan kita kasih obat, 20% obat itu nggak diminum. Nggak keminum, bisa lupa atau segala. Kalau obatnya 2 tablet atau 2 kali sehari, compliance turun lagi, bisa sampai sekitar 68 atau 70%. Nah, begitu masuk obat ketiga, turun lagi jadi 50 atau 48%. Nah, kita nggak kebayang begitu dia udah pakai obat diabetes 2 macam, compliance-nya segitu, masih obat tuberculosis. The presence of TB disease can also affect daily interactions between patients and their friends or family, with the patient being in constant fear of transmitting TB infection. Jadi selama saya terjangkit TB itu mulai Mei 2014 sampai Mei 2015, saya tidak pernah memberitahu ke perusahaan, ke teman tentang penyakit saya, gejala penyakit saya. Tapi memang saya merasa bahwa saya kena TB. Jadi saya mengontrol diri saya supaya saya tidak menulari teman-teman dengan penyakit saya, dengan batuk saya. Saya pakai masker kalau saya bicara di mikrofon itu supaya mikrofon kalau dipakai orang lain tidak mencemari. Kemudian saya menjauhi anak cucu saya yang kecil-kecil supaya tidak terinfeksi. Challenges in tuberculosis and diabetes mellitus control. The fight against TB and diabetes is certainly not easy. In Indonesia, case finding for either TB or diabetes is a huge challenge. The National TB Prevalence Survey in 2013 projected an estimate of 1 million new TB cases per year. With notification around 300,000 cases in 2013, 2/3 of the estimated cases are still missing. The same situation occurs with diabetes case finding. The Indonesian National Basic Health Research in 2013 estimated that 2/3 of diabetes patients in Indonesia are still missing. Kita tuh kalau problemnya dari penelitian dari Kementerian Kesehatan, data tahun 2007 sama 2013 itu nggak berubah. Sekitar 70% pasien diabetes di Indonesia itu nggak ketahuan. Kita bilang undiagnosis. Jadi itu artinya apa? Banyak pasien diabetes yang berkeliaran tidak menyadari bahwa diabetes, dan dokter yang melihat pun nggak tahu itu diabetes. Biasa di emergency juga nggak jarang kita dapatkan pasien yang serangan jantung, ada stroke, terus ada gangren, ada luka di kaki. Ditanya yang ada diabetes, belum pernah tahu. Dan itu adalah ujung dari penyakit diabetesnya. Among cases found, bidirectional screening for TB and DM comorbidities in Indonesia is not yet a routine practice. However, steps to conduct bidirectional screening have been initiated in many centers. Oleh sebab itu, setahun yang lalu kita sudah melakukan uji coba bagaimana melakukan penapisan ataupun screening terhadap penderita diabetes yang berkunjung ke Adamalik, dan juga penapisan terhadap penderita TB yang akhirnya kita buat dalam suatu standar prosedur pelayanan TB DM di Rumah Sakit Haji Adamalik. The Ministry of Health of Indonesia is currently developing policy for TB and diabetes bidirectional screening in all healthcare facilities, integrated with the country's insurance system. Nationwide implementation is the next challenge. Yang kalau tidak ditangani dengan baik ini bisa menyebabkan yang disebut di tingkat global itu adalah next tsunami, ya, karena masalahnya menjadi magnitudenya lebih besar, gitu ya, itu sehingga menyebabkan angka disabilitasnya menjadi lebih tinggi, angka kematiannya juga menjadi tinggi. Access to diagnostic tools can be very limited in certain areas in Indonesia. Begitu juga untuk diabetes, alat diagnostik harus bisa gula darah. Nah, kita di standar yang kita minta adalah pemeriksaan dengan darah vena, namanya, diambil dari pembuluh darah vena. Nah, kalau dengan pemeriksaan itu tidak semua puskesmas punya alat periksa gula darah untuk itu. Ada alternatif yang kita buat berdasarkan konsensus yang kita buat, kalau tidak punya sarana turun ke
perangkat berikutnya dengan pemeriksaan kapiler. The difficulties in maintaining patients' compliance and controlling blood glucose level could complicate the country's fight against drug-resistant tuberculosis. More and more drug-resistant TB patients are known to have diabetes. Nah, ini pada pasien yang kami rawat di rumah sakit Muhammad Mali, itu pasien-pasien FDR itu banyak sekali yang menderita diabetes mellitus. Di antara 10 pasien, antara 4 sampai 6 pasien itu menderita diabetes mellitus. Improving community awareness and providing adequate information for patients are also important to ensure proper TB and diabetes management. People at risk should know when and how to seek medical care. Patients on treatment should be well informed on how to achieve best treatment result. Ya, dalam penerapannya ya kadang-kadang kurang informasi kepada pasien-pasien, jadinya kadang-kadang pasien dia putus pengobatan, diabetesnya tidak terkontrol. To maintain and improve good quality of program collaboration, a strong surveillance and monitoring evaluation system should also be in place. Kasus TB dan juga DM mungkin secara laporan secara nasional ini belum dilakukan dengan intensif ya, dan walaupun sudah ada laporan-laporan dari penelitian-penelitian para klinisi dan sebagainya, tapi kita perlu membangun sistem surveillance di Indonesia, baik untuk surveillance TB-nya dan juga surveillance diabetes mellitusnya, dan juga bagaimana surveillance antara TB dan DM itu sekaligus yang ada di masyarakat. Strategy for tuberculosis and diabetes mellitus control in Indonesia. To overcome the TB and diabetes double threat, a comprehensive approach to provide quality care for patients is needed. The Ministry of Health of Indonesia has been engaging all related stakeholders to develop the national strategies. Intensified case finding and implementation of bidirectional screening in routine practice, followed by proper management according to the national standards. Itu dia terdiagnosis TB, pikirkan diabetes. Begitu ketahuan diabetes, pikirkan kemungkinan tuberkulosis. Pada daerah-daerah di mana angka TB-nya tinggi, saya kira perlu juga kita melakukan screening terhadap pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Seperti halnya yang kita lakukan pada penderita HIV, di mana pasien dengan prevalensi HIV-nya tinggi, kita perlu juga screening terhadap TB-nya. Ensuring access to quality diagnostics and treatments for patients with TB and diabetes in all settings. Iya, dengan luasnya Indonesia yang seperti ini dan juga geografisnya yang sedemikian rupa, tentu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan itu menjadi perhatian kita di FKTP, dan itu menjadi fokus perhatian dari kabinet yang sekarang ini, di mana kita juga ada program yang kita sebut sebagai Nusantara Sehat. Nusantara Sehat ini menurunkan bukti ke puskesmas khususnya di daerah-daerah untuk menguatkan tenaga kesehatan yang ada di sana, sehingga dengan ada TBS ini Nusantara Sehat ini pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas ini akan berjalan dengan baik, bukan hanya untuk melayani TB dan DM saja, tapi untuk semua penyakit kita harapkan baik pelayanan di sana. Dan juga apabila pelayanan di tingkat pertama itu sudah baik, kita harapkan untuk sistem referral di tingkat lanjutan pun juga bisa diselesaikan. Di antara 5 tahun Kementerian Kesehatan ada 4 prioritas utama yang akan ditangani: angka kematian ibu bayi, angka stunting, dan kemudian yang ketiga itu adalah angka kematian atau penyakit program penanggulangan AIDS, TB, malaria, kemudian program PTM, penyakit tidak menular. Yang utama penyakit PTM-nya itu adalah obesitas, kemudian hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Ini yang dua-duanya, TB-nya menjadi prioritas, DM-nya menjadi prioritas, sehingga diharapkan terjadi harmonisasi dan percepatan untuk deteksi dini dan penata laksanaan kasus. Umumnya kita sudah men-set up pelayanan di puskesmas, di
itu pasti mampu untuk pelayanan TB, mulai daripada pemeriksaan kasus TB-nya, tentunya juga untuk diabetes mellitus mereka juga sudah secara dasar mereka bisa melayani. Namun apabila ada yang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi kemampuannya, baik itu rujukan tingkat 1 maupun tingkat 2, ini harus juga mekanismenya dijalankan. Dan pada saat ini kita belum jelas sekali bahwa kita punya target untuk 2019 universal coverage untuk pelayanan atau jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia, dan kita harapkan sistem ini bisa berjalan dan dipatuhi juga baik itu oleh petugas maupun oleh pasien itu sendiri yang berobat ke puskesmas. Promoting community awareness on how to take preventive measure or to get prompt diagnosis and treatment. Establish a quality surveillance system and research agenda to improve program collaboration. Di program TB kita sudah mengembangkan yang namanya sistem informasi tuberkulosis terpadu, sehingga kita bisa mengamati kasus-kasus TB yang kita sudah tangani ini secara kohort, dan kita bisa lihat hasilnya sampai akhir pelaksanaan pengobatan pada TB. Namun untuk diabetes mellitus mungkin ke depan kita akan integrasikan sehingga setiap kasus TB kita juga akan evaluasi atau hubungannya dengan status diabetes mellitusnya. Integrated care for TB and diabetes patients within a health facility and with other health facilities. Last but not least, it is important to engage all stakeholders and work hand in hand to combat these diseases. Diawali dengan kita bersama-sama berdiskusi membuat pedoman bagaimana penanganan TBDM secara terintegrasi. Ya, tentu saja ini meliputi beberapa organisasi profesi seperti PDPI, organisasi penyakit dalam PABDI, mungkin juga IDAI, anak. Itu kita sama-sama berdiskusi membuat semacam pedoman bagaimana cara penanggulangan TBDM ini. Siapa saja yang berperan di dalam hal penanggulangan TBDM ini? Tentu menurut saya adalah semua harus terlibat, baik itu pemerintahnya itu bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga, kemudian tenaga medisnya, kemudian juga si penderitanya itu sendiri, bahkan keluarganya pun juga harus ikut terlibat di dalam penanggulangan ini, karena ini semua adalah kerja bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. The tuberculosis and diabetes mellitus threat is rising upon us. It is in our hands today to take immediate act in preventing the death toll, disability, and economic impact of the dangerous duo.